Selasa tanggal 21 September 2021 yang bertepatan dengan 14 Safar 1443 Hijriah. Marilah kita niatkan untuk i'tikaf dan thalabul ilmi. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah dan melimpahkan umur yang panjang bagi kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan sebagai moderator akan membawa kajian ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pemaparan oleh narasumber, kiranya nanti akan ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Akan disediakan mikrofon di depan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Bila waktu memungkinkan, insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Baiklah, marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga kajian kita mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya marilah kita simak dan mengikuti kajian Dialog Zuhur membahas kitab Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Bahasan pada kali ini mengenai dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Oke ya. Yaitu meraih kebaikan dunia dan akhirat. Langsung saja kepada guru kita, narasumber kita, Al-Mukarram, Dr. Andos Kiai Haji Soleh Asri MA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita muliakan dan kita banggakan guru besar kita, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasruddin Umar MA, dengan iringan doa. Mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberikan sehat afiat, panjang umur, dan diberikan keberkahan dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Demikian juga para imam-imam yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya. Demikian juga badan penyelenggara kegiatan dan peribadatan Masjid Istiqlal beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut rasanya kita memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada siang hari ini dengan inayah dan izinnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, bahkan masih diberikan ruang dan peluang untuk kita melaksanakan ibadah kepadanya dalam bentuk menjalankan sholat zuhur berjamaah di tempat kita yang mulia ini. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini, sholat zuhur berjamaah kita yang diimami oleh spesial Imam Masjid Istiqlal, beserta ibadah-ibadah kita lainnya, insya Allah akan diijabah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pulang dari sini insya Allah
akan memperoleh pahala kebaikan yang berlipat ganda dan diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penabur kebaikan yang ajarannya menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua, baik yang berada di dalam masjid maupun para pemirsa yang mengikuti acara kajian pada siang hari ini, akan dikelompokkan dan digolongkan orang-orang yang pantas, patut dan layak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada siang hari ini mengangkat surat Al-Baqarah ayat 201 berkaitan dengan anjuran kita untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk jelasnya, maka saya ingin sampaikan dulu tekstual dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nas may yaqulu rabbana atina nasibana fid dunya wa yu'tahu fiha wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya sudah sangat populer, bahkan semua kita mulai dari anak-anak sampai yang sudah dewasa dan tuh hafal tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini. Maka kita coba mengangkat dari ayat ini yang mudah-mudahan dari sana akan menambah amal-amal kebaikan kita dan kita gigih semangat untuk memanfaatkan sisa-sisa usia dan waktu ini untuk meraih, mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, setiap kita itu pasti mendambakan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan tidak ada satu manusia pun di antara kita yang ingin celaka, yang ingin miskin, yang ingin binasa. Manusia pada umumnya mendambakan kebaikan, kekayaan, kesuksesan, punya rumah yang besar, punya kendaraan, punya usaha dan sebagainya. Itu wajar manusia begitu. Tanpa terkecuali semua menghendaki kayak begitu. Karena itu bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, melalui ayat Al-Quran ini, mari kita simak maknanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia ini, di antara manusia, entah manusia yang ada di sini maupun yang ada di sana, yang dekat maupun yang jauh, manusia, di antara manusia ada yang berdoa, ada yang menginginkan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, datangkan kepada kami, berikan kepada kami di dunia ini kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi dia tidak menginginkan kebahagiaan di akhirat. Bahkan di akhirat dia tidak memperoleh apa-apa. Ada manusia yang disindir oleh Al-Quran
yang hidupnya hanya untuk hidup di dunia dan dia lupa untuk kembali dirinya ke akhirat. Karena itu ada lagi manusia yang berkata, yang mudah-mudahan ini termasuk kita. Nanti yang pertama kagak termasuk ya Pak ya. Yang pertama. Yang kedua ada manusia yang kata Allah mengangkat tangan, berdoa, mengharapkan terus-menerus di dunia memperoleh hasanah, kebahagiaan, kenikmatan, kebaikan, kesenangan. Demikian juga nanti di akhirat dia memperoleh kebahagiaan, kenikmatan, keselamatan, bahkan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa qina azabannar, dan dia berlindung ya dari azab siksa api neraka yang begitu sangat pedihnya. Nah, ini kelompok kita insya Allah ya yang menginginkan, menghendaki kehidupan dunia bahagia, dunia baik, akhirat juga insya Allah baik. Karena itu kita sedang berusaha hari ini menjadi orang-orang baik dan orang-orang yang terbaik dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita di dunia yang sedang kita geluti dan kita jalani ini memperoleh hasanah, dan besok pada satu saat kita harus kembali ke akhirat, kembali kepada Allah juga memperoleh hasanah, dihindarkan dari siksa dan azab Allah Subhanahu taala. Saya kepengen begitu. Moderator kita juga Ustadz ini pengen seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan yang mendengar di rumah juga menginginkan dunia hasanah dan akhirat juga hasanah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk merefleksikan doa ini maka ada tuntunan yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Qalbun syakirun, wa lisanun dzakirun, wa badanun sabirun 'alal bala, wa zaujatun salihatun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal, ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini diberikan kepada seseorang, diberikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, atau mungkin juga diberikan kepada remajawan dan remajawati yang mengikuti kajian ini melalui Zoom, YouTube Istiqlal. Kalau 4 ini diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan, kata Rasulullah, faqad utiya khairid dunya wal akhirah, maka sungguh orang tersebut sebenarnya telah diberikan kebaikan, kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Yang tadi itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa saja bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah? Saya kira ini juga yang di rumah penasaran. Apa sih yang 4 itu gitu kan? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang pertama, qalbun syakirun. Ia diberikan oleh Allah hatinya. Kita semua punya hati, tapi hati orang itu selalu diberikan pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu menerima pemberian Allah dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan, sekecil apapun pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terima dengan bahagia dan dianggap itu sebuah kurnia, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan lihat kecil nikmatnya, tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang memberikan nikmat itu kepada kita. Nah, orang yang hatinya selalu bersyukur, insya Allah hidupnya tidak akan sedih, hidupnya tidak akan berkeluh kesah, hidupnya tidak akan galau, sekalipun tidak sesuai dengan ikhtiar dan usaha yang dilakukan.
Nah, perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, perasaan gembira dan bahagia ketika mendapatkan nikmat yang seperti ini, maka insya Allah akan mendatangkan hati di dunia senang dan di akhirat senang, dan insya Allah berkah terus hidupnya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang lain, dalam riwayat muttafaq alaih, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini pesan Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, dipesan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah olehmu kepada orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kamu. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu, masih banyak orang di sana, di luar sana yang jauh lebih tidak beruntung dari kehidupan kita. Kita masih dikasih sehat, banyak orang-orang yang sedang sakit di sana. Kita masih diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk beraktivitas. Masih banyak orang di sana yang tidak lagi bisa beraktivitas. Jadi harus dilihat kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Nabi berpesan, jangan sekali-kali kamu melihat kepada orang yang selalu lebih tinggi kedudukannya daripada kamu. Jangan kita mendongak ke atas melihatnya, tapi ke bawah masih banyak orang-orang yang lebih jauh tidak beruntung dari kita. Jangan lihat ke atas. Kenapa begitu bapak-bapak, ibu-ibu? Ini kata Rasulullah lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ada di dalam hati diri kita, diri seseorang selalu bersikap seperti ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan hasanah dunia dan hasanah juga di akhirat. Insya Allah. Dan ayat ini udah sangat populer, ditunjang, ditopang, di backup dengan ayat wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berseru, Allah berfirman, ingat bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Allah memproklamirkan siapa saja yang mensyukuri nikmat yang aku berikan ini, pasti nikmat itu akan terus kami tambahkan kepada kalian. Jangan hanya melihat nikmat itu dari sisi fisiknya saja. Kita kalau dikasih uang, wah itu rezeki namanya, nikmat itu. Punya ini, padahal dikasih kesehatan, dikasih kesempatan siang hari ini. Kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahim, kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di tempat ini. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena masih ada 3 lagi, kita sudahi. Biasa film juga ada episodenya, Bos. Nanti kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Insya Allah, karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Sampai di sini kajian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita selalu dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka kita akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Demikian kami kembalikan kepada Ustaz Hendra untuk diskusi atau melihat waktunya. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Andus Kiai Haji Shaleh Amri MA yang telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa, terutama terkait kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita buka satu pertanyaan bila mana ada dari jamaah yang ingin bertanya, baik bapak atau ibu, atau kepada bapak yang ada di depan, mungkin mau bertanya. Silakan kalau ingin ada satu pertanyaan, kita buka diskusi bentar, ada waktu beberapa menit. Mungkin sepertinya, ya silakan.
Silakan Pak maju ke depan mikrofon ini. Satu pertanyaan kita buka. Mohon disebutkan nama dan asalnya mengenai kajian kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, Pak Ustadz. Ya. Dari Jakarta Utara, Koja Lagoa. Ya, baik. Tadi saya sempat mendengarkan atas apa yang Pak Ustadz bilang. Bagaimana menyikapi tentang rizki, kadang sebagian, contoh ada anak kita dikasih rizki dari salah satu saudara, dikasih rizki dalam bentuk uang. Tapi kita kadang berpikir begini, jangan. Jadi kita nggak mau diajarkan dengan dalam bentuk uang gitu. Jadi orang tua kan kadang, ini ada rezeki, nggak usah. Nah itu bagaimana menyikapi Ustadz? Apakah ada, makanya saya di situ agak bingung. Ini rezeki memang dari Allah, tapi kita tolak, nanti kita yang atau takutnya dosa atau seperti apa? Mohon pencerahannya Ustadz, karena selama ini saya belum bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Oke. Terima kasih Bang Rizal Menolak rezeki dari Jakarta Utara. Semua pada prinsipnya sih yang memberikan juga baik, yang menerima juga baik. Tapi barangkali dalam rangka pendidikan bapaknya, Bu, jangan sering dikasih itu. Soalnya kalau nanti saya lagi nggak punya uang, repot juga dia nih kerja uang gitu. Ya, jadi kalau itu memang bertujuan bukan untuk menolak, tetapi memang dalam rangka untuk memberikan pendidikan kepada anak kita. Boleh saja. Saya kira tidak ada satu manusia yang menolak rezeki. Hanya tinggal tergantung bagaimana dia menyikapi rezeki itu sendiri atau bagaimana dia menyikapi pemberian orang lain. Kalau itu tidak layak, tentu dengan sopan santun, dengan bahasa yang baik dan indah, maka dia akan memberikan permohonan maaf gitu. Misalnya anak bapak dikasih pesawat, itu kan nggak layak Pak, masa mau diterima juga susah, mau ditanya. Jadi gitu. Barangkali kalau dalam rangka pendidikan, dan kita memang harus mendidik dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan yang tahu betul karakter anak kita adalah ayahnya, bapaknya dan ibunya sendiri, seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bukan menolak tuh, karena dalam rangka pendidikan dan memberikan pelajaran-pelajaran yang terindah dan terbaik untuk anak-anak dan generasi kita. Demikian Pak Rizal, insyaallah. Terima kasih. Baik Bapak Rizal, cukup ya jawabannya ya. Saya kira hal ini terkait dengan akhlak adab. Artinya ketika pendidikan itu cerminan seorang ayah atau ibu yang memberikan pelajaran kepada anaknya untuk tidak selalu menerima pemberian dari saudaranya, itu dalam rangka mendidik anak agar anak nanti ke depannya tidak menjadi generasi meminta-minta ataupun generasi yang mengemis. Pemberian. Iya. Kalau menolak rezeki tidak boleh tentunya pakai ya. Rezeki harus diterima. Mungkin ini sudah waktunya kita harus undur diri Pak Kiai. Kita tutup kajian dialog zuhur kita pada siang hari ini sama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih pada Pak Kiai, jazakumullah khairan katsira, dan terima kasih pada pemirsa semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.